Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur Banyubang, Solo, Pura Lamongan, Jawa Timur. Alhamdulillah, pada hari ini kami beserta keluarga dan seluruh warga Pondok Pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh santri yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami hormati, pada hari ini adalah hari yang pertama di bulan suci Ramadan. Maka saya akan menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ala arba'in nafarin, taliyal Qur'an wa hafidhil lisan wa mud'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 orang. Jadi ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Jadi di surganya yang merindukan. Siapa 4 orang yang dirindukan oleh surga itu? Kata Nabi, yang pertama adalah taliyal Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Syukur-syukur orang itu adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menduduki pertama orang yang akan dirindukan oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah maupun di lingkungan keluarga kita. Sejalan dengan itu, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Padha maes-maesono sira kabeh ing omah sira kabeh kelawan negakno salat lan maca Al-Qur'an. Nawwir, kita sinari rumah kita, manazilakum, rumah-rumah kita, bis-shalah kelawan salat, wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Apalagi di saat ini kalau di lingkungan Anda tidak diperbolehkan ke masjid, ke musola, maka perbanyaklah membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan sholat di rumah. Tapi sepanjang kita masih boleh, ya kita berjamaah di masjid, di musola maupun yang dekat. Ini sehingga di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan khatmil Quran tiap hari di bulan suci Ramadan. Sebagaimana program yang ada di Darul Quran ini, nanti kita akan melaksanakan khatmil Quran tiap hari. Khatmil Quran akan kami baca doanya atau nanti gantian dengan yang ada setelah jamaah zuhur. Sehingga nanti dari warga atau dari santri yang ikut untuk khatmil Quran, nanti akan saya beri jatah untuk membacanya. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, yang bisa mensyafaati nanti kita di dalam kehidupan selanjutnya, baik di dalam kubur maupun di akhirat, hanya 2, yaitu 1 bacaan Al-Quran, dan yang kedua adalah bacaan sholawat. Oleh karena itu nanti orang kalau sudah meninggal, ini adalah sebuah hadisnya Nabi, orang itu nanti kalau sudah meninggal dunia, maka ketika dia dikafani, datanglah orang yang tampan,
kemudian masuk di dalam kain kafan itu. Kita nggak tahu gitu. Kemudian dia mengikuti sampai disolatkan, sampai dibawa ke liang lahat. Maka ketika di dalam kubur, semuanya yang di atas sudah pulang. Kemudian datanglah dua malaikat. Dia akan tanya dengan mengatakan, siapa kamu? Silakan pergi. Saya mau menanya mayit yang telah meninggal. Maka orang itu menjawab, saya tidak akan pindah kemanapun. Saya diperintah Allah untuk mendampingi orang yang meninggal dunia ini. Orang ini ngomong pada mayit, jangan takut. Saya ini diperintah Allah mendampingi kamu untuk menjawab pertanyaannya malaikat. Saya adalah bacaan Al-Quran yang Anda baca ketika di dunia. Inilah, sehingga ketika malaikat tanya, maka bisa menjawab. Karena apa? Karena dibantu dan didampingi oleh bacaan Al-Quran tadi. Hadirin yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, itulah hebatnya bacaan Al-Quran. Di sisi lain, suatu saat nanti anak yang pintar membaca Al-Quran, anak yang betul-betul memahami Al-Quran, maka ketika nanti digiring ke akhirat, ke padang mahsyar, maka si anak ini akan memberi hadiah kepada orang tuanya sebuah mahkota. Kemudian mahkota itu diberikan kepada orang tua dan orang tua akan terkejut. Ini apa malaikat? Maka malaikat menjawab, inilah bapak hadiah dari bapak ibu mengondokkan anak di pondok Al-Quran sehingga anaknya menjadi pintar Al-Quran, maka anak itu bisa menghadiahi sebuah jubah dan mahkota di akhirat ini. Betapa bahagianya orang tua yang seperti itu, betapa rasa heran dan bahagianya orang tua itu karena bisa menikmati hasil yang ada di dunia ini. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, ini adalah poin pertama, orang yang akan dirindukan oleh surga. Jadi pada hari ini saya menyampaikan satu poin, orang yang dirindukan surga satu, yaitu tahliyal Quran, orang yang selalu membaca, orang yang selalu jaga Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada guna dan manfaatnya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga kita nanti di akhirat bisa menikmati apa yang kita lakukan di dunia, yaitu Al-Quran. Demikian kurang lebih, mohon maaf, dan insya Allah akan kami teruskan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.